Hanya kepada Allah, sampaikan hajat Anda. Jangan Anda menyampaikan hajat kepada selain Allah. Dialah yang menurunkan hajat itu kepada Anda. Tidak mungkin kepada selain Allah hajat Anda diterima, karena Allah adalah pemilik dan pengatur semua hajat manusia. Orang yang tak mampu melenyapkan keperluan untuk dirinya, bagaimana ia akan mampu tidak memerlukan orang lain, ketika Allah mendatangkan suatu hajat, atau menurunkan bencana kepada Anda, maka ketahuilah bahwa tidak akan ada yang dapat meluluskan hajat dan melenyapkan bencana dari Anda selain Dia. Adalah mustahil bagi yang selain Allah untuk dapat melenyapkannya, sementara Dia yang menurunkan dan meletakkannya. Dialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, yang berbuat menurut kehendaknya, tanpa campur tangan dari pihak lain. Dia yang menurunkan hajat dan bencana, maka hanya Dialah pula yang mampu meluluskan dan melenyapkannya. Orang yang tak mampu melenyapkan keperluan untuk dirinya, bagaimana ia akan mampu tidak memerlukan orang lain, dan bagaimana pula ia mampu melenyapkan bencana itu dari Anda, sementara mengalami hal yang sama, seperti yang Anda alami. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang menggantungkan dan mengandalkan pada yang selain Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Harapannya hanyalah akan tinggal harapan, karena selain Allah adalah lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Terhadap dirinya sendiri dia telah dibuat tidak berdaya oleh keadaan. Hanya Allah yang kekal abadi, yang mulia lagi Maha Memberi anugerah. Sifatnya yang Maha Kuasa, Maha Pemberi dan Maha Belas Kasih, tidaklah berubah oleh perubahan waktu dan pergeseran masa, karena Dia Maha Kekal dan berdiri pada dirinya sendiri, qiyamuhu binafsihi, tidak menempati ruang dan waktu. Atta Al-Qurasani berkata, ketika aku bertemu dengan Wahab bin Bunabih, aku berkata kepadanya agar ia menceritakan sebuah hadis secara singkat yang dapat aku hafal. Lalu Wahab bin Munabih berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, demi keagungan dan kemuliaanku, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku meminta tolong kepadaku dengan sungguh-sungguh, bukan pada yang selain aku, dan kesungguhan itu aku ketahui dari niatnya. Lalu tiba-tiba langit 7 dan seluruh isinya, berikut bumi 7 dan seluruh isinya, memperdayakannya, melainkan tentu aku berikan ia jalan keluar dan bebaskan dari semua kejahatan tersebut. Sebaliknya, demi keagungan dan kemuliaanku, tidaklah seorang hamba dari para hambaku, meminta perlindungan pada makhlukku, bukan kepadaku, dan yang demikian itu aku ketahui dari niatnya, melainkan tentu akan aku putuskan sebab-sebab turunnya rahmat dan pertolongan dari langit. Aku buat bumi yang di bawahnya menjadi murka kepadanya, sementara aku tidak peduli dia akan binasa di telan bumi yang mana." Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, bahwa ketika aku berada di dalam masjid Yazid bin Harun, aku bertanya kepada seorang laki-laki yang ada di sampingku, "Siapa nama Anda?" Dia menjawab, "Said." "Siapa panggilan Anda?" tanyaku lagi. Dia menjawab, "Abu Usman." Kemudian aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia menjawab, "Aku kehabisan bekan dan tidak punya apa-apa." Aku kembali bertanya, "Kepada siapa Anda mengharapkan akan nafkah?" Dia menjawab, "Kepada Yazid." Aku berkata kepadanya, "Dia tidak akan berbelas kasih dan tidak pula akan memperkenankan permintaan Anda, serta apa yang Anda angankan darinya tidak akan terpenuhi." Dia balik bertanya kepadaku, "Semoga Allah merahmati Anda, Anda tahu dari mana?" Aku menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam sebuah kitab suci, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, di atas arasy, akan aku patahkan setiap angan dari orang yang berangan-angan mengharapkan buka kepadaku dan aku putuskan rahmatku darinya. Aku pakaikan pakaian kehinaan padanya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Aku usir dia dari sisiku dan aku putuskan hubungannya denganku. Aku biarkan dia mengharap kepada yang selain aku untuk menghilangkan musibah dan bencana yang menimpanya.
Padahal di tangankulah kekuasaan menghilangkan dan melenyapkan bencana yang menimpanya, selain aku tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menghilangkan musibah dan bencana itu. Akulah yang kuasa menyelamatkannya, namun ia berharap pada yang selain aku. Dia mengetuk pintu-pintu makhlukku, padahal kunci-kuncinya ada padaku. Semua pintu itu tertutup, sementara pintuku selalu terbuka bagi orang yang berdoa memohon kepadaku. Siapakah yang berharap kepadaku, lalu aku kecewakan harapannya? Siapakah yang memohon pengampunan kepadaku, karena besarnya kesalahan dan kejahatannya, lalu aku kecewakan permohonannya itu? Adakah orang yang mengetuk pintuku, lalu aku tidak membukakan baginya? Aku adakan hubungan secara langsung antara aku dengan harapan dan angan-angan hamba-hambaku. Tapi mengapa mereka menyandarkan harapannya pada yang selain aku? Aku jadikan pengabulan harapan dan permintaannya itu di sisiku, buatnya kelak di hari kemudian. Tetapi mengapa mereka tidak percaya dengan pemeliharaan dan penjagaanku? Aku telah memenuhi langit dengan malaikat yang tidak pernah jemu bertasbih memujiku. Aku perintahkan kepada para malaikat itu, agar tidak menutup pintu-pintu antara aku dengan hamba-hambaku. Tetapi mereka tidak mempercayai firmanku. Apakah orang yang tertimpa musibah yang datang dariku itu tidak tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat menghilangkan musibah itu darinya, kecuali aku? Tetapi aku tidak melihat ia memohon kepadaku, agar aku melenyapkan musibah itu darinya. Bahkan justru ia berpaling dariku, berlari meminta tolong pada yang lain. Aku telah memberikan anugerah kepada hambaku, tanpa ia memintanya, lalu aku mencabut anugerah itu darinya. Tetapi dia tidak meminta kepadaku agar aku mengembalikannya. Justru dia meminta kepada selain aku, sehingga ia menjadi tertipu. Aku selalu lebih dahulu memberikan anugerah kepada hambaku, sebelum ia memintanya. Kemudian ada yang meminta demi kepentingan agama yang aku ridhoi, Islam, tetapi ia tidak mau memberi. Apakah aku bakil, sehingga ia bakil kepadaku? Bukankah dunia dan akhirat itu adalah milikku? Bukankah seluruh rahmat dan anugerah itu ada di tanganku? Bukankah kemurahan dan kedermawanan itu sifatku? Bukankah semestinya angan dan harapan itu digantungkan kepadaku? Siapakah yang dapat meloloskan harapan itu, selain aku? Coba renungkan. Seandainya aku berkata kepada penduduk langit dan bumi, memintalah Anda semua kepadaku dengan berbagai permintaan yang tergerak di dalam pikiran Anda, lalu aku perkenankan setiap orang dengan permohonannya yang beraneka ragam itu, sebagaimana yang aku berikan kepada semuanya. Yang demikian itu, tidak menjadikan kekuasaan dan kekayaanku berkurang sedikit pun, walaupun hanya seberat zarah, biji sawi. Bagaimana mungkin kekuasaan dan kekayaanku menjadi berkurang? Karena akulah yang maha kuasa, kekuasaanku meliputi segala sesuatu. Aku sendiri yang menciptakan, yang memelihara dan mencukupi segala kebutuhannya, tanpa bantuan dan campur tangan siapapun. Alangkah sialnya orang yang putus asa dari rahmatku. Alangkah celakanya, orang yang durhaka kepadaku, yang masih saja melanggar larangan-laranganku, tidak menghiraukan ketajaman pengawasanku dan tidak pula merasa malu. Mendengar keterangan hadis ini, laki-laki tersebut berkata, "Semoga Allah merahmati Anda, wahai Muhammad bin Husain." Muhammad bin Husain, perawai hadis tersebut kemudian berkata, "Demi Allah, setelah menerima hadis ini, aku sudah tidak lagi mencatat hadis yang lain."